Untuk LRT yang diputuskan adalah extension dari Manggarai sampai dengan Duku Atas untuk menuntaskan satu jalur mulai dari velodrome sampai dengan Duku Atas. Jadi kemarin saya sudah memutuskan dalam rapat setelah mendapatkan masukan, saran, pertimbangan dan juga kemampuan fiskal pemerintah DKI Jakarta. Untuk LRT yang diputuskan adalah extension dari Manggarai sampai dengan Duku Atas untuk menuntaskan satu jalur mulai dari velodrome sampai dengan Duku Atas. Panjangnya akhirnya menjadi 12,2 tambah 2 kilo menjadi 14,2, stasiunnya menjadi 12. Kemudian ada penambahan investasi ataupun anggaran kurang lebih 2,7 triliun. Kenapa ini diputuskan dari Manggarai sampai dengan Duku Atas? Supaya betul-betul trase ini selesai sampai dengan tuntas. Sedangkan dari velodrome, JIS, Ancol, kemudian nanti akan diteruskan sampai PIK 2 dan sampai dengan Soekarno-Hatta, rutenya, trasenya diselesaikan kemudian. Sekarang baru selesai sampai dengan Ancol. Saya akan meminta kebetulan Pak Budi, Kepala Dinas Perhubungan yang baru, untuk segera menyelesaikan trase dari Ancol, PIK 2 sampai dengan Soekarno-Hatta. Maka kalau itu bisa dilakukan, semua loop dan juga utara, selatan maupun tengah yang nanti akan ada MRT dari Balai Raja Sukaraja, itulah yang akan membuat konektivitas di Jakarta menjadi semakin baik. Itu yang akan kami putuskan. Untuk tarif dari Blok M ke Soekarno-Hatta yang 3.500 segera akan kami putuskan. Kapan diputuskan? Setelah pulang haji. Untuk LRT, secara trase sebenarnya sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat sampai dengan Ancol. Jadi kalau memang mau utara ini terkoneksi dengan baik, maka LRT yang sekarang ini tersambung dari velodrome sampai Manggarai yang mudah-mudahan akan diresmikan pada bulan Agustus. Sekarang ini dari Manggarai ke velodrome itu 12,2 kilo, 11 titik, kemudian investasinya 11,5 triliun. Kalau kemudian ini dilanjutkan dari velodrome ke Jakarta Utara, Tanjung Priok, dari Tanjung Priok kemudian ke JIS, dari JIS ke Ancol, dari Ancol yang trase yang perlu diurus adalah kalau memang harus terpenuhi, harusnya sampai dengan PIK 2 dan kemudian terkoneksi sampai dengan bandara. Kalau itu sudah bisa disambungkan, maka loop Jakarta ini transportasinya sudah tersambung dengan keseluruhan. Sampai hari ini baru 93% dan tentunya sebagai gubernur saya berharap bahwa bisa memulai untuk menyelesaikan loop yang belum terselesaikan yang melalui Ancol, kemudian PIK 2 dan ke bandara. Yang kedua mengenai Car Free Day, memang secara khusus untuk baik itu di Sudirman Tamrin maupun di Rasuna Said, kita akan efektif dimulai 1 Juni. Dan secara khusus untuk Car Free Day di Rasuna Said, kenapa kemudian 1 Juni? Karena mudah-mudahan 1 Juni nanti semua fasilitas sudah selesai, pedestrian, kemudian penanaman pohon-pohon dan sebagainya sudah selesai. Dan perbedaannya adalah kalau di Sudirman Tamrin dimulai 5.30 sampai jam 10, sedangkan di Rasuna Said dimulai dari jam 5.30 sampai jam 9. Karena di sana akan ada beberapa tempat untuk ibadah yang dimulai jam 10 pagi. Jadi itu. Ya, selanjutnya di tengah tantangan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, Komisi 11 DPR RI meminta penguatan dan optimalisasi program-program prioritas pemerintah yang dinilai mampu menumbuhkan perekonomian secara nasional. Ya, anggota Komisi 11 DPR RI, Putri Aneta Komarudin menegaskan pemerintah harus mengambil langkah konkret dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata. Di mana pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 yang tumbuh 5,61% ini cukup bagus sebagai trigger dalam menggerakkan potensi-potensi perekonomian secara nasional. Untuk itu Putri Aneta menekankan agar program-program prioritas pemerintah yang sudah berjalan untuk dimaksimalkan. Terlebih lagi program prioritas pemerintah dinilai mampu membuka lapangan kerja secara luas
sekaligus dapat memberdayakan masyarakat. Tentu kalau daya beli kita sangat dipengaruhi juga dengan faktor geopolitik yang ada sekarang. Kita tahu perang di luar Indonesia itu bukan batas kewenangan kita sebagai pemerintah. Jadi tentu kebijakan-kebijakan bantalan sosial yang sekarang pemerintah terus-menerus genjot seperti bantuan sosial, subsidi, PPN yang ditanggung untuk industri penerbangan dan lain-lainnya itu sebenarnya sangat baik untuk menopang daya beli masyarakat yang mungkin sekarang sangat tergerus dikarenakan kondisi geopolitik. Indeks keyakinan konsumen April 2026 tercatat naik ke level 123. Ya, hal ini menunjukkan optimisme ekonomi. Kenaikan terlihat di kelompok pengeluaran di atas 4 juta rupiah dan usia 20 hingga 60 tahun. Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK periode April 2026 menunjukkan kenaikan 0,1 poin dari 122,9 pada Maret 2026 menjadi level 123,0 pada April 2026. Survei yang dilakukan Bank Indonesia ini menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap perekonomian ke depan. IKK sendiri merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga, di mana indeks keyakinan konsumen menggunakan tahun acuan dengan nilai 100. Artinya indeks kepercayaan konsumen pada April 2026 di level 123 berada di zona optimis atau di atas nilai acuan. Berdasarkan pengeluaran, IKK April justru turun di sebagian besar kelompok, sementara berdasarkan kondisi keuangan rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi naik dari 71,1% menjadi 71,2%. Sebaliknya proporsi pendapatan konsumen yang disimpan dari 18,2% menjadi 17,6% tercatat meningkat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pengamat ekonomi dari KOR Indonesia menyoroti utang pemerintah yang naik menjadi 9.920 triliun rupiah hingga Maret 2026. Ya, hal ini disebutkan akan semakin membebani khususnya beban bunga utang pemerintah. Jumlah utang pemerintah kembali bertambah pada kuartal pertama tahun 2026 di mana hingga akhir Maret 2026 mencapai 9.120 triliun rupiah. Jumlah tersebut setara dengan 40,75% terhadap PDB. Pengamat ekonomi dari KOR Indonesia Yusuf Randy Manilet menyebutkan utang pemerintah akan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan bunga utang. Berdasarkan data, rasio bunga utang terhadap penerimaan di Indonesia hanya 14% dan mengalami lonjakan menjadi 16% di tahun 2026 ini. Dengan peningkatan rasio bunga utang terhadap penerimaan, maka semakin banyak bunga utang yang semakin didanai dari penerimaan yang didapat pemerintah. Terlebih penerimaan pajak terbilang stagnan sebesar 10 hingga 11% dalam beberapa tahun, sehingga harus diwaspadai pemerintah untuk membayar utang. Kami menilai bahwa rasio atau indikator utang pemerintah perlu dilihat secara lebih komprehensif, tidak boleh hanya dilihat dari aspek rasio utang pemerintah terhadap PDB, tetapi juga perlu dilihat dari aspek-aspek lain, termasuk di dalamnya misalnya rasio bunga utang pemerintah terhadap penerimaan yang dalam beberapa tahun ini mengalami kenaikan, sehingga patut menjadi perhatian bersama untuk pengelolaan utang yang lebih hati-hati dalam jangka